Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Septriana. Saya mahasiswa jurusan Fisika Universitas Negeri Semarang. Dalam video ini saya akan memperagakan alat peraga hukum pemantulan cahaya yang dibuat oleh saya sendiri dengan bimbingan Bapak Dr. Andes Imam Sumpurno MSI. Nah, alat peraga yang saya buat ini bertujuan untuk menggambarkan secara langsung beberapa sinar-sinar istimewa pada cermin cekung dan cembung, dan menjelaskan secara langsung hukum pemantulan pada cermin datar. Pada cermin datar terdapat hukum pemantulan yang berbunyi sinar datang, sinar pantul, dan garis normal berpotongan pada satu titik dan terdapat pada bidang datar. Kemudian sudut datang sama dengan sudut pantul. Dalam teori, pada cermin cekung terdapat beberapa sinar istimewa. Di antaranya adalah sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Kemudian, sinar yang datang sejajar dengan sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Selanjutnya yaitu sinar datang yang melalui titik kelingkungan cermin itu akan dipantulkan menuju ke titik itu lagi. Untuk cermin cembung pada dasarnya juga sama seperti cermin cekung. Cermin cembung juga memiliki beberapa sinar istimewa. Di antaranya adalah ketika sinar datang sejajar dengan sumbu utama, maka sinar akan dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus. Kemudian ketika sinar datang seolah-olah menuju titik fokus, maka sinar akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Nah, yang terakhir, ketika sinar datang seolah-olah menuju titik kelengkungan cermin, maka sinar akan dipantulkan seolah-olah berasal dari titik itu juga. Sekarang saya akan memberitahukan apa saja komponen yang terdapat pada alat peraga yang sudah saya buat. Kemudian saya akan mempraktikannya. Disimak baik-baik ya. Yang pertama ada papan sebagai permukaan alat peraganya. Kemudian ada satu set laser yang berupa laser, stand, dan batu baterai serta saklarnya. Stand di situ digunakan untuk menggerakkan laser. Kemudian di sini ada cermin lengkung yang dilengkapi dengan garis-garis sejajar sumbu utama dan garis yang menuju titik kelengkungan. Cermin lengkung ini bisa digunakan sebagai cermin cembung dan cermin cekung. Kemudian di sini ada cermin datar. Setelah itu terdapat busur serta stand untuk penempatan cermin pada saat percobaan. Busur digunakan untuk percobaan cermin datar. Kemudian ada baut dan skrup. Baut dan skrup ini bertujuan untuk menyatukan komponen-komponen tersebut ketika akan dilakukan percobaan. Nah, sekarang saya akan menyatukan komponen-komponen yang sudah saya jelaskan tadi. Sekarang saya akan memulai percobaan pada cermin datar. Percobaan pada cermin datar di sini untuk memperlihatkan bahwa
sinar datang sama dengan sinar pantul. Di sini yang dimaksud sama adalah sudutnya. Jadi sudut dari sinar datang itu sama dengan sudut dari sinar pantul. Nah, di sini dapat kita lihat pada titik 0 itu merupakan garis normal dari sebuah cermin yang saya gunakan. Nah, kemudian sinar laser saya geser ke kanan. Ketika sinar laser pada titik 20 derajat, sinar tersebut dipantulkan lagi melalui titik 20 derajat. Begitu juga seterusnya. Ketika saya pantulkan dari titik 30 derajat, sinar tersebut akan dipantulkan lagi di titik 30 derajat. Dari situ dapat dilihat secara langsung bahwa sinar datang sama dengan sinar pantul. Udah? Oke, udah ya. Nah, sekarang percobaan untuk cermin cekung. Di situ terlihat garis-garis yang sejajar sumbu utama dan garis yang melalui titik kelangkungan dari sinar datang sejajar dengan sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokusnya. Bisa kalian lihat di video ya, jelas. Selanjutnya, ketika sinar datang melalui titik fokus, maka sinar akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Bisa kalian lihat ya di video. Nah, sekarang ketika sinar datang melalui titik pusat kelangkungan cermin, maka sinar akan dipantulkan melalui titik itu sendiri. Dari percobaan cermin cekung ini, saya harap kalian dapat memahami sinar-sinar istimewa yang ada pada teori. Udah dibaca? Udah? Simak baik-baik ya. Sinar yang datang sejajar dengan sumbu utama, sinar pantulnya itu seolah-olah berasal dari titik fokus. Bisa kalian lihat di situ ada titik, itu seolah-olah berasal dari titik fokus. Kemudian ketika sinar datang seolah-olah menuju ke titik pusat kelangkungan, maka sinar pantulnya seolah-olah berasal dari titik itu juga. Sinar istimewa yang ketiga, ketika sinar datang seolah-olah menuju ke titik fokus, maka sinar akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Nah, ini merupakan sinar pantulnya sejajar dengan sumbu utama.